kasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan mencoba belajar sebuah program, di mana program ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Program ini dinamakan Photoshop. Pasti anak-anak sudah tahu kan apa itu Photoshop? Photoshop merupakan sebuah program yang digunakan untuk melakukan sebuah editing, baik berupa gambar maupun foto. Di mana program Photoshop itu banyak digemari oleh para pembuat iklan dan para fotografer. Karena kemudahan program ini, program Photoshop merupakan salah satu program yang banyak dan salah satu yang digemari di dunia. Program Photoshop merupakan program yang berbasis bitmap, di mana bitmap itu sendiri adalah sebuah titik-titik warna yang tersusun dan membentuk sebuah gambar. Ibaratkan contoh seperti ini. Anak-anak pernah tidak mencoba men-zoom atau memperbesar sebuah gambar? Ketika anak-anak memperbesar sebuah gambar atau men-zoom dia sampai hingga ke titik maksimal, maka gambar yang anak-anak zoom akan berubah menjadi titik-titik. Nah, titik-titik itu adalah yang disebut sebagai bitmap. Program Photoshop ini banyak digemari oleh para fotografer dan para pembuat iklan dikarenakan pada saat pengeditan kita dapat bermain di warnanya. Makin besar bitmap yang anak-anak atur, makin bagus hasil gambar yang dihasilkan. Baik, untuk hari ini kita akan mencoba belajar teori dasarnya dulu, di mana saya akan menjelaskan anak-anak dalam penggunaan tool-tool yang standar akan kita gunakan saat menggunakan program Photoshop. Program-program tersebut adalah Move Tool, program-program tersebut adalah Move Tool, Rectangular Marquee Tool, Lasso Tool, Magic Wand Tool, ada juga nanti Horizontal Type Max Tool, kemudian Foreign Ground Color, ada juga Foreign Ground Color, dimana beberapa tool-tool ini yang akan kita gunakan nanti pada saat proses editing. Baik, pertama-tama untuk kita akan mencoba membuka atau mengenal tampilan dari lembar kerja Photoshop. Anak-anak harap perhatikan, diharap untuk program Photoshop sudah terinstall di komputer anak-anak masing-masing. Di komputer saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Untuk membukanya, anak-anak bisa melakukan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak bisa perhatikan di desktop komputer masing-masing. Jika ada logo PS atau Photoshop, anak-anak bisa klik dua kali atau double klik pada logo icon Photoshop yang terdapat di desktopnya masing-masing. Atau anak-anak bisa klik Start, kemudian anak-anak tinggal ketikkan saja program Photoshop, dan secara otomatis program Photoshop akan tampil di layar start anak-anak masing-masing. Saya menggunakan sistem operasi Windows 8, mungkin akan berbeda tampilannya dengan anak-anak sekalian. Baik, mari kita buka program Photoshopnya terlebih dahulu.
Baik, ini merupakan tampilan dari program Photoshop. Di sini terdapat beberapa menu atau tool yang akan kita gunakan selama proses pengeditan. Yang pertama di atas ini ada namanya menu bar, di mana menu bar ini berfungsi sebagai tombol perintah yang digunakan untuk membantu pekerjaan kita. Di mana menu bar ini terdiri dari menu file, edit, image, layer, type, select, filter, view, windows, dan help. Kemudian di sisi sebelah kiri, di sini terdapat toolbox, di mana toolbox ini terdapat tool-tool yang akan kita gunakan pada saat proses editing. Kemudian di sebelah kanan, di sini ada namanya color palette. Color palette ini digunakan untuk sebagai tempat pengaturan warna. Kemudian di sini ada style. Kemudian di sini ada layer. Baik, layer di sini sendiri, di mana fungsi dari layer adalah sebagai tempat atau kertas atau kanvas, di mana layer pada saat proses editing, layer inilah yang berfungsi atau berperan utama dalam proses editing. Nanti akan saya jelaskan fungsi utama dari layer ini pada saat kita praktikum nanti. Baik, yang pertama, saya akan mengajarkan anak-anak untuk membuat lembar kerja baru atau dokumen baru atau kanvas di program Photoshop. Untuk membukanya, kita bisa dengan cara klik menu file, kemudian pilih menu new. Langkahnya sama seperti program-program yang lain seperti Word atau program Office yang lainnya. Pada saat anak-anak membuat dokumen baru di Photoshop itu sama persis. Kemudian di sini akan muncul option name. Ini anak-anak bisa isikan untuk nanti, misalnya pada saat praktikum, kalau saya minta untuk membuat name-nya nanti latihan 1, kita akan membuatkannya di sini. Kemudian ini present ini digunakan untuk mengatur ukuran kertas. Kita akan mencoba menggunakan custom dulu. Kemudian width itu untuk ukuran panjangnya, height itu untuk lebarnya. Satuan ukuran yang saya gunakan itu cm. Nanti anak-anak bisa pilih juga selain cm ada pixel, ada inci, ada milimeter, dan yang lain-lain. Kemudian di sini ada resolusi. Nah, di sini resolusi itu di sini telah tertera secara otomatis itu 100. Resolusi ini sendiri sama seperti yang saya jelaskan tadi adalah pixel. Jadi dalam 1 cm terdapat 100 buah pixel. Semakin besar ukuran resolusi, maka gambar yang anak-anak akan hasilkan itu akan semakin baik atau semakin bagus. Kemudian di sini ada color mode. Saya pilih RGB. RGB itu maksudnya red, green, dan blue. Itu 3 warna dasarnya yang akan saya gunakan. Kemudian di sini saya atur 8 bit. Untuk background konteksnya saya pilih white. Background konteks itu maksudnya warna kanvasnya. Jika anak-anak sudah, maka kita hanya pilih menu OK. Maka di sini akan tertampil kanvas inilah lembar kerja atau tempat kita bekerja nanti. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan beberapa tool standar yang akan dan bahkan sering anak-anak akan gunakan nanti. Yang pertama itu adalah Move Tool. Yang kedua Rectangular Marquee Tool. Yang ketiga nanti ada Magnetic Lasso Tool atau yang biasanya kita akan gunakan nanti lasso. Yang keempat di sini ada Magic Wand Tool. Di sini ada Crop Tool, Eyedropper Tool. Nanti akan saya jelaskan apa fungsi-fungsi dari tool-tool tersebut. Kemudian ada Stop Healing Brush Tool, ada Brush Tool, kemudian Clone Stamp, dan yang lain-lain. Dimana semua tool-tool ini akan dapat kita gunakan nanti. Tapi tool yang standar kita akan gunakan yang pertama nanti pasti dan bakal kita gunakan adalah Move Tool. Yang kedua Rectangular Marquee Tool. Yang ketiga nanti akan kita gunakan Lasso Tool. Ketiga icon ini atau tool ini kita akan gunakan nanti untuk memotong atau seleksi gambar.
seleksi gambar di sini digunakan untuk memotong. Seperti contoh, jika ada sebuah gambar atau suatu gambar yang ingin kita ambil hanya beberapa bagian saja, atau misalnya ada gambar pemandangan dan ada orang di dalam gambar tersebut, kita ingin ngambil gambar orangnya. Nah, kita dapat menggunakan kedua icon ini, rectangular marquee tool dan lasso tool. Yang selanjutnya itu nanti kita akan gunakan juga gradient tool, di mana gradient tool ini digunakan untuk memberikan warna, baik untuk warna background maupun warna tulisannya nanti. Kemudian di sini ada text tool, di mana text tool ini digunakan untuk memberikan tulisan pada kanvas atau gambar atau foto pada saat kita proses pengeditan. Kemudian di sini ada tool yang akan kita gunakan lagi nanti ada foreign color, di mana foreign color ini adalah warna pada saat kita akan membuat sebuah tulisan atau membuat sebuah shape atau bentuk gambar di dalam kanvas. Maka sebelum kita menggambarnya di kanvas, kita harus mengatur set warnanya terlebih dahulu di foreign ground color. Baik, tool nanti ini saya akan memberikan contoh cara penggunaannya, diharapkan anak-anak dapat menonton dengan baik. Kemudian jika sudah, di sini kita cara menyimpannya. Untuk menyimpan lembar karya atau hasil karya di Photoshop itu sama seperti kita menyimpan di Office atau di program lain. Untuk menyimpannya ada dua tipe format yang akan kita gunakan nanti. Pertama, kita simpan terlebih dahulu dengan cara klik menu file, kemudian kita pilih save as. Jika sudah, kita dapat simpannya di picture. Dan di sini saya jelaskan tadi, untuk penyimpanan nanti pada saat kita membuat sebuah hasil karya, saya akan meminta nanti anak-anak untuk membuat dua tipe format penyimpanan. Yang pertama ada penyimpanan nanti formatnya berbentuk PSD, dan yang kedua nanti berbentuk JPEG. Bentuk penyimpanan format PSD adalah sebuah bentuk format penyimpanan. Ketika kalian anak-anak nanti menyimpan, maka hasil penyimpanan karya tersebut dapat kita lakukan editing ulang atau perombakan ulang jika terdapat kesalahan. Tetapi jika kalian nanti simpan dalam bentuk JPEG, maka hasil gambar yang telah kita simpan nanti itu tidak akan pernah bisa lagi kita edit. Makanya nanti kita akan menyimpan dalam dua bentuk format. Yang pertama nanti bentuk PSD, agar kita dapat mengedit ulang ketika nanti ada kesalahan, dan bentuk yang kedua adalah JPEG. Oke, kalau sudah nanti anak-anak bisa klik save. Baik, berikut adalah beberapa saya akan tampilkan beberapa video, beberapa cuplikan. Baik, saya akan tampilkan beberapa langkah cara penggunaan tool dari tool-tool yang sudah saya jelaskan tadi. Selamat baik, saya akan memperlihatkan cara kerja atau kegunaan dari tool-tool tersebut supaya anak-anak makin paham dalam penggunaan tool tersebut.